penilaian atau evaluasi pembelajarannya itu nanti rencananya seperti apa? Ya, terkait dengan evaluasi pembelajaran nanti akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdianto dari SMA Negeri 1 Ponorogo, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ngobrol-ngobrol dengan rekan sejawat saya. Namanya siapa, Bapak? Ya, perkenalkan, nama saya Andika Yudawardana. Saya selaku guru BK di SMA Negeri 1 Ponorogo, dan kebetulan saat ini juga saya sedang menempuh PPG Prajabatan. Jadi ya alhamdulillah ini saya ketemu Pak Kris, ini salah satu role model saya di sini untuk bagaimana menjadi guru profesional ke depan. Betul. Apalagi saat ini saya juga lagi membuat tugas ini dengan Pak Andika, yang tugas saya aksi nyata Pak Andika 2.3. Jadi kita selaras gitu ya. Dengan tugasnya PPG, sementara saya tugasnya guru penggerak gitu. Jadi pas gitu. Oke, untuk kegiatan kita kali ini yaitu Pak Andika akan melakukan praobservasi supervisi akademik ini dalam kegiatan aksi nyata 2.3 Pak Andika. Nah, yang ini temanya ya ini coaching untuk supervisi akademik. Ini untuk tugas saya untuk memenuhi tugas-tugas di guru penggerak gitu Pak Andika. Iya Pak. Jadi yang akan kita lakukan, tujuan saya melakukan pra-observasi ini nanti supaya Pak Andika di dalam kelas semakin siap untuk mempersiapkan segala bentuk persiapan kegiatan mengajarnya, biar lebih siap, terus biar lebih pede gitu, biar istilahnya tidak tegang gitu nanti waktu kita nggak grogi gitu Pak. Betul, ketika observasi sanuni grogi kan. Oke, Pak Andika, setelah saya menyampaikan tujuan tadi tujuannya praobservasi tadi, ngomong-ngomong nih Pak Andika, tujuan pembelajaran seperti apa sih yang ingin dicapai Pak Andika nanti di dalam kelas? Ya, jadi nanti saya ingin menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan materi prokrastinasi akademik Pak Kris. Nah, kenapa saya ngambil materi prokrastinasi akademik? Tentu kami selaku guru di sini tidak asing ya dengan namanya asesmen. Jadi di awal tahun pembelajaran itu kami melakukan asesmen, dan rata-rata itu kemarin persentasenya yang cukup besar yaitu prokrastinasi akademik. Oleh karena itu kami membuat materi layanan BK pada kali ini terkait dengan prokrastinasi akademik. Nah, tujuan yang ingin saya capai yaitu memberikan pemahaman terutama kepada peserta didik itu bagaimana apa yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik itu yang simpelnya. Tapi saya karena sudah mengenal dengan taksonomi Bloom, itu saya mengembangkan lagi definisi dari tujuan-tujuan itu menjadi tujuan khusus, menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian dari prokrastinasi akademik. Yang kedua, bagaimana nanti peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab dari prokrastinasi akademik, terus itu psikomotornya, terus mengidentifikasi ciri-ciri prokrastinasi akademik itu juga psikomotor, dan yang terakhir terkait dengan afektifnya, bagaimana siswa nanti mampu memecahkan cara-cara untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik. Itu ya. Jadi ada 4 tadi Pak ya untuk tujuannya ya. Terus kemudian Pak Andika, untuk area pengembangannya nanti di dalam kelas, dalam pembelajarannya Pak Andika, bagian mana mungkin yang akan dikembangkan? Ya, jadi dalam area pengembangan yang akan saya kembangkan nanti ketika observasi yaitu terkait dengan komponen sosial emosional. Gitu. Ya, karena saya ini materinya terkait prokrastinasi akademik itu erat kaitannya dengan manajemen diri atau self management gitu ya. Oke.
akan saya kembangkan ke arah situ, bagaimana nanti peserta didik mampu memanajemen diri sehingga masalah prokrastinasi akademik ini tidak akan terjadi lagi. Wah, keren sekali. Kemudian Pak Andika, model pembelajaran seperti apa yang akan Pak Andika laksanakan nanti? Ya, jadi nanti di kelas saya akan memberikan model pembelajaran problem based learning. Siswa saya kasih suatu permasalahan yang itu permasalahan saya angkat dari permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi biasanya kadang ada guru itu yang ngambil permasalahan dari buku atau dari mana yang mungkin kurang relevan. Dan ini saya buat masalah yang benar-benar terjadi di SMA ini supaya siswa itu lebih tahu, oh ternyata benar ya apa yang diberikan contoh kasus oleh Pak Andika kemarin terjadi di sekolah ini. Jadi lebih dekat dengan kehidupan mereka. Ya. Wah, itu keren sekali Pak Andika. Kemudian nih Pak Andika, strategi pembelajarannya seperti apa? Kalau tadi kan model, strategi yang ada dilakukan seperti apa? Nanti strategi pembelajaran yang akan saya lakukan melalui FGD, Focus Group Discussion. Saya akan bagi satu kelas itu menjadi 5 kelompok. Saya berikan LKPD itu lembar kerja peserta didik, dan saya berikan permasalahan. Nanti siswa di situ akan berdiskusi bagaimana memecahkan permasalahan yang saya berikan. Nanti setelah selesai, peserta di setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Wah, keren sekali. Oke, kemudian Mbak Andika, penilaian atau evaluasi pembelajarannya itu nanti rencananya seperti apa? Ya, terkait dengan evaluasi pembelajaran nanti akan ada 2. Yang pertama yaitu evaluasi proses dan yang kedua yaitu evaluasi hasil. Untuk evaluasi proses saya nanti akan amati selama pembelajaran itu bagaimana minat dan juga keaktifan peserta didik. Yang kedua terkait dengan evaluasi hasil, saya akan amati hasil dari lembar kerja peserta didik nanti bagaimana ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan apa belum. Keren. Oke Pak Andika, sasaran kelas dan waktu pembelajarannya kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Ya, ini sasaran kelas yaitu kelas 10. Nanti saya menyesuaikan jadwalnya dengan Pak Kris saja karena saya mengajar beberapa kelas 10. Nanti kapan kita senggang, Pak Kris bisa mengobservasi saya ketika pembelajaran. Bagaimana kalau minggu depan? Insya Allah siap. Siap ya? Oke, baiklah. Terima kasih Pak Andika atas obrolan-obrolan yang sangat mantap ini. Kita ngobrol santai tapi langsung kena inti-intinya. Daging semua ya itu. Daging semua. Baiklah, pemirsa, kita akan melanjutkan perjalanan observasi saya dan Pak Andika pada kesempatan yang akan datang yaitu minggu depan. Kita tunggu bagaimana hasilnya observasi bersama Pak Andika. Siap ya Pak Andika ya? Siap Pak. Kita jargon dulu. Salam guru penggerak gitu ya. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi bersama Bapak Andika Yudawardana. Bagaimana Pak Andika, sudah siap hari ini untuk observasi? Insya Allah sangat siap Pak Kris. Wah, luar biasa sekali ya. Oh ya, Pak Andika supaya lebih rapi lagi nanti kalau bisa pakai dasi ya. Oh iya, nanti lupa Pak Kris. Oh iya. Tas nanti saya ambilnya. Siap, oke. Tidak grogi ya? Saya nanti boleh masuk kelas ya? Siap, monggo. Oke, baiklah. Mari kita saksikan observasi langsung di dalam kelasnya Bapak Andika Yudawardana. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10-12. Masih semangat hari ini? Oke, saya ingin cek semangatnya. Ketika saya bilang semangat pagi, luar biasa. Bisa ya? Oke, kita coba. Semangat pagi, luar biasa. Oke, terus angkat. Sebelum kita mulai kegiatan layanan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Di sini satu kelas ada berapa anak?
Oke, berhitung ya. Mulai dari pojok kiri. 1, 2. Nah, hari ini layanan kita tujuannya yaitu yang pertama, harapan saya nanti kalian bisa merumuskan apa itu prokrastinasi akademik. Ini sudah skill. Siapa? Piano bilang prokrastinasi itu apa? Benar-benar kerja benar. Tapi nanti dilengkapnya apa? Kita sampai tuntas. Gitu. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja sih penyebabnya dari prokrastinasi akademik. Dari mudah-mudahan tugas itu apa yang dilakukan? Apakah karena game, apakah karena kopi, apakah karena apa? Itu nanti kita diskusikan untuk kita bahas. Terus ciri-ciri prokrastinasi akademiknya dibilang mudah tugas itu kayak apa? Apa dibilang kita rebahan itu juga dibilang mudah tugas, atau pas kita apa itu juga melakukan aktivitas lain sementara tugas belum selesai. Itu apakah juga termasuk ciri-ciri prokrastinasi akademik? Dan terakhir, apakah cara-cara atau bagaimana cara-cara mengurangi perilaku prokrastinasi akademik? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, nanti kita akan berdiskusi di sini. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Karena nanti dikasih sendiri kelompoknya. Nah, sebelum kita mulai layanan hari ini, kita sepakati dulu tentang layanan. Yang pertama, selama layanan berlangsung, peserta didik tidak diperbolehkan mengakses HP kecuali ketika nanti sudah saya ada pada saya. Yang kedua, langsung tidak boleh melakukan aktivitas lain, atau makan, minum, atau mau ngobrol sendiri dengan temannya. Kita fokus untuk membahas apa itu prokrastinasi akademik. Dan yang ketiga, aktivitas bertanya atau bertanya. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak hari ini kita mau membahas apa? Prokrastinasi akademik. Ada yang tahu itu apa? Nah, saya senang di sini sebenarnya sudah ada yang tahu apa itu prokrastinasi akademik. Nah, hari ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Berarti ada 28 ya. Nanti silakan dibagi sendiri. Kena sendiri atau saya pilihkan? Sendiri. Silakan dibagi berarti menjadi 1 kelompok ada 7 siswa, 7 orang. Silakan berkelompok. Nanti kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 ada di sini, kelompok 3 ada di situ, kelompok 4 ada di situ. Paham? Oke. Sebelum kita mulai diskusi, coba kira-kira kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini aktivitasnya apa? Nonton TV. Nah, itu ada 2 anak yang lagi nonton TV, satunya bilang, bro, nggak nugas, nanti nonton dulu lah bro. Itu salah satu gambaran peristiwa terkait prokrastinasi akademik. Yang kedua ini apa gambarnya? Orang apa ini? Sementara di samping kiri kanannya ada apa? Oke. Itu salah satu juga contoh dari prokrastinasi akademik. Ketika sedang nugas, malah ditunda, malah scroll TikTok, scroll IG. Ada yang pernah kayak gitu? Nah, itu yang perlu kita rasakan. Oke, sekarang kita waktunya berdiskusi. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. 7 bisa dimulai dari sekarang. Waktunya saya kasih 10 menit. Mejanya disusun monggo seenak mungkin.
Tips yang kita tulis di sini
Pandu harus membuat jadwal belajar dan list tugas supaya Pandu tidak dapat distract oleh hal-hal lainnya, sehingga Pandu bisa lebih fokus dalam belajar dan mengerjakan tugasnya serta dapat mengatur dan menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Nah, jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Mungkin beda pendapat atau kurang setuju dengan hasil yang disampaikan oleh Oke, ya, piano ya. Mungkin kan kesalahan yang efektif untuk mengatasi sikapnya Pandu dari sikapnya mereka. Untuk melakukan satu perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri, sehingga Pandu juga harus dapat mengevaluasi perilakunya sendiri. Kalau misalnya hal ini, iya betul Pak, sadar diri itu penting. Jadi Pandu perlu sadar diri bahwa hal yang dilakukannya itu buruk dan berdampak negatif juga pada dirinya sendiri dan juga kedepannya nanti. Sudah cukup? Jadi pada intinya ketika kita membahas terkait dengan prokrastinasi akademik, yaitu bentuk perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menghindari atau menunda suatu tugas. Jadi tadi kan saya amati ada yang bilang malas, ada yang bilang menunda, dan itu malas dengan prokrastinasi akademik itu ada pemiripan, tapi sebenarnya berbeda. Apa yang perbedaannya? Melihat sikon, situasi dan kondisi. Malas itu boleh dilakukan ketika kalian liburan, memang waktunya untuk menenangkan pikiran. Kalian berjalan scroll TikTok, ketika tugas sudah selesai, untuk kamu mau berkonsultasi, tidak apa-apa, untuk refreshing. Tapi kalau sesuai kasus yang ada di sini tadi, itu kan sudah kurang 2 hari. Hari Senin, Rabunya harus dikumpulkan oleh Pak Andi. Tapi Pandu malah yang nongkrong kayak, yang nonton TV, yang apalagi tadi, main HP, main game, dan akhirnya tugasnya malah bisa terselesaikan. Itu. Nah, ciri-cirinya ada 3 yang secara umum ya. Satu, menunda untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi. Ketika Pandu tadi diberikan tugas matematika, dia lebih memilih untuk menundanya. Nanti ya, tak ngopi dulu, nanti ya tak lihat TV dulu, nanti ya tak nonton bola, nanti ya tak ngegame dulu. Akhirnya tugasnya tidak terselesaikan. Yang kedua, terlambat dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Oke, ngegame, ngopi, nonton bola, terus apa lagi tadi? Itu apakah lebih dibutuhkan daripada mengerjakan tugas yang sudah ada deadline-nya? Kakak, karena Pandu sendiri adalah seorang pelajar, makanya kewajibannya yaitu belajar dan juga mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Ketiga, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Benar nggak? Pandu tadi begitu ya? Nah, penyebabnya biasanya ada 3 secara umum. Meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Paling Pak Andi juga nggak mengapa, aku nggak kerjakan tugas. Terus menunggu hingga kondisi yang tepat. Nanti ya, kalau siang mungkin masih berisik, nanti tak malam-malam aja, biarlah agak tenang. Akhirnya malam ngopi, ngantuk, tidur. Paginya nggak selesaikan. Merasa pekerjaan sulit dilakukan, apalagi matematika. Matematika sulit atau mudah? Sulit. Ketika sulit itu bingung aku mau nyari jawabannya di mana, ada siapa, akhirnya dia nanti ya tak, kalau sudah dapat inspirasi, dapat pencerahan, dapat wangsit. Nah, cara mengatasi pertama, benar tapi siapa yang motivasi diri itu kembali ke diri Pandu sendiri sebenarnya. Motivasi diri sendiri dengan menentukan tujuanku ketika Rabu dikumpulkan, Selasa harus selesai supaya apa? Nanti masih bisa main game atau buat refreshing, nonton bola, atau apa itu boleh. Yang kedua, mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Tadi kan di foto ada yang pertama tadi ya, laptop nyala, main game, terus ada tugas sambil kopi. Tugas belum selesai, dia malah scroll TikTok, YouTube. Yang ketiga, memberikan reward bagi diri sendiri jika berhasil menyelesaikan tugas sesuai target dan memberikan punishment jika gagal. Misal,
oh tugasnya Pak Andi ini matematika sulit sekali, nanti kalau aku nggak bisa dan nilai aku bagus, aku mau makan gacuan bersama teman-temanku satu kelas misalnya. Kalau nggak selesai, aku mau hukum diriku, apa hukumannya? Mau saya matikan seluruh koneksi internet saya selama berapa hari, atau HP saya titipkan ke orang tua, saya chatan dengan teman-teman pakai orang tua, itu punishment. Itu ya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semua. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin tahu dulu kira-kira dari apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan pagi ini, kesimpulannya apa? Jangan menjadi seperti Pandu. Jangan menjadi seperti Pandu. Pandu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, kurang motivasi diri, apalagi manfaatkan waktu yang ada, jangan suka menunda-nunda. Oke, terus kira-kira bagaimana dengan apa ya, model pelayanan seperti ini? Mungkin di sini guru BK biasanya ngajarnya gimana? Cuma nerangin aja gitu, cara diskusi. Sering. Tapi enak kayak gini atau enak terus aku tak duduk di sini aja. Berarti kalian merasa senang dengan model pembelajaran seperti ini ya? Oke, setelah ini aku sudah kira ya? Sudah bentar lagi akan dulu. Kemarin saya sudah share ke ketua kelasnya Mas siapa? Jonathan ya? Tentang terkait dengan Google Form yang harus diisi setelah pelayanan ini. Nanti silakan dibuka HP-nya masing-masing dan diisi. Di situ terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Paham ya? Oke. Terus nanti dari hasil Google Form nanti akan saya evaluasi mana yang perlu saya berikan pemahaman lebih lanjut dari siswa ini dan apakah kita perlu membahas lebih lanjut terkait prokrastinasi karena ini memang minggu-minggu padat ya. Jadi kan kurang 2 minggu. Nanti apakah karena ini masih minggu kedua, ketika seminggu sebelum PAT tugas semakin banyak, kalian semakin bingung. Pak, saya sudah mencoba menerapkan cara-cara ini, tapi ternyata masih bingung. Oke, nanti kita berikan layanan lagi. Itu ya. Oke, karena sudah selesai, kata-kata ini dari saya. Jangan sesekali berkata nanti mudah, tapi lakukan sekarang dan buatlah perubahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. 10.12, apabila ada kurangnya Pak Andika mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Krisdianto CGB Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Hari ini saya kembali lagi bersama teman saya, yakni Saya Andika Yudawardana yang kemarin telah melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas bersama saya. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol pasca observasi bersama Bapak Andika Yudawardana. Ya. Bapak Andika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Kris. Sehat ya? Ya. Oke, kelihatan sangat seger sekali ini habis olahraga ya? Iya Pak Kris, karena saya tiap pagi hari membiasakan untuk olahraga supaya ketika kerja kayak gini saya udah nggak malas-malesan atau lemas di depan siswa gitu. Wah, keren-keren. Jadi terkelihatan fresh sampai siang ya, betul, Pak Andika. Oke Pak Andika, kita masuk kepada obrolan kita kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, saya klarifikasi gitu Pak Andika ya. Ya, silakan Pak Kris. Oke Pak Andika, bagaimana perasaan selama observasi di dalam kelas berlangsung kemarin, seperti apa? Ya pertama perasaan saya ketika observasi jujur saja karena saya sendiri di sini ibaratnya juga masih fresh graduate ya. Jadi kadang itu ketika ngajar di dalam kelas apalagi ketika ada
orang lain mungkin yang melihat itu kadang ada sedikit groginya, tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa saya atasi karena memang materi ini sudah materi di luar kepala saya itu hanya karena sudah sejak kuliah saya sudah membahas terkait dengan prokrastinasi akademik, khususnya terkait skripsi saya Pak Kris. Itu membahas prokrastinasi akademik. Jadi sudah di luar kepala istilahnya gitu ya Pak Andika. Betul Pak Kris. Luar biasa. Selanjutnya Pak Andika, proses pembelajaran yang telah dilakukan seperti apa sih, bisa diceritakan mungkin kemarin itu garis besarnya gitu. Iya. Jadi sesuai dengan RPL, kalau di BK namanya RPL ya, rencana pelaksanaan layanan, kalau di Guru Mapel namanya kan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya. Jadi awalnya tetap saya buka salam, terus doa, lalu saya kasih brainstorming dulu karena salah satu kunci untuk menghidupkan suasana yaitu bagaimana saya mendapatkan atau meraih bagaimana perasaan siswa pada hari itu dengan menanyakan kabar. Hati, ya betul. Gitu ya. Tapi bukan hati orang lain Pak Kris ini. Ya. Terus setelah sekiranya siswa itu sudah kelihatan siap, nggak ada yang lesu, nggak ada yang mainan HP sendiri, nggak fokus memperhatikan, baru saya kasih ke materi inti yaitu penyampaian materi terkait prokrastinasi akademik itu. Oke, wah jadi pertama harus itu dulu Pak Andika merebut hati anak-anak dulu biar fokus. Grappling namanya. Grappling, gitu, keren sekali. Oke. Selanjutnya Pak Andika, adakah hambatan selama pembelajaran kemarin itu? Ya, jadi yang saya rasakan ketika memberikan materi layanan di depan kelas pada siswa, terutama mungkin nama prokrastinasi akademik ini jarang terdengar oleh siswa. Tapi ketika saya jelaskan prokrastinasi akademik, siswa insya Allah paham bahwa ini adalah suatu penundaan tugas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, entah itu nanti dikerjakan di sekolah atau di rumah. Nah, yang saya alami atau hambatan saya yaitu manusia itu memiliki fokus yang terbatas Pak Kris. Jadi ketika awal-awal saya tadi menyampaikan dengan grappling, menanyakan kabar dan seterusnya, perasaannya gimana hari ini, apakah banyak tugas, apa yang dikeluhkan. Tapi ketika udah memasuki tengah dan akhir, itu biasanya siswa agak gembos gitu Pak Kris. Hilang fokus. Ya, hilang fokus gitu. Kayaknya itu yang menjadi hambatan saya dan catatan saya untuk menjadi lebih baik ke depan. Oke, ngomong-ngomong nih Pak Andika, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi sih? Ya mungkin karena yang pertama cara saya menyampaikan juga mungkin masih kurang ya, belum seprofesional Pak Kris mungkin ya. Yang pertama, yang kedua mungkin dari dalam memberikan pembelajaran atau layanan klasikal di kelas itu mungkin perlu adanya kayak sesuai dengan catatan saya tidak ada kemana itu belum ada ice breaking gitu ya Pak. Nah itu yang saya maksud Pak Kris. Jadi sesuai dengan catatan yang kemarin, ini ternyata belum ada ice breakingnya. Ternyata betul ya apa yang Anda rasakan begitu gitu Pak Kris. Perlu adanya ice breaking untuk memecah suasana yang tegang menjadi agak cair gitu. Terus siswa ketika diberi ice breaking kan fokusnya menjadi nambah lagi gitu. Betul, dari yang fokusnya hilang menjadi 40% kembali lagi menjadi 80 sampai 90%. Betul Pak Kris. Gitu ya. Oke Andika, Pak Andika kalau sudah mengetahui tadi ya hambatannya, terus mengapa sih bisa terjadi hambatan tersebut, rencana aksi kedepannya itu solusinya seperti apa Pak Andika? Ya, yang pertama saya akan cari tahu dulu kira-kira ice breaking seperti apa yang digemari oleh anak-anak. Mungkin kalau kita di SMA terus diajak nyanyi-nyanyi gitu kan juga mungkin agak garing ya. Jadi nanti yang pertama saya akan mencari tahu dulu kira-kira ice breaking apa yang cocok untuk siswa SMA kelas 10. Terus yang kedua, ketika sudah menemukan itu, insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan melaksanakan ice breaking ini dan semoga ke depan lebih baik. Oke, berarti bentuk tanggung jawab Pak Andika akan melaksanakan ice breaking tadi pada pembelajaran yang selanjutnya gitu ya Pak Andika. Betul, Pak Kris. Wah, jadi kalau saya sendiri juga mengalami Pak Andika bagaimana ice breaking itu di tiap jenjang SD, SMP maupun SMA
itu berbeda. Ya, Kita tidak boleh istilahnya menggunakan ice breaking yang tidak sesuai dengan jenjangnya. Ya. Apalagi kalau di kelas SMA itu kita tepuk tangan itu kelihatannya kok Iya. gimana kan gitu. Jadi mungkin ada bentuk ice breaking yang mengajak siswa berpikir atau mungkin mengutarakan pendapat unek-uneknya kayak Iya. gitu. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu solusi ice breakingnya nanti. Iya. Nanti tinggal Pak Andika banyak contoh-contoh ice breaking sebenarnya Pak Andika di YouTube itu ya. Iya. Nanti tinggal dipelajari dan dilaksanakan. Ini juga untuk saya sendiri karena saya juga masih bingung kaitannya dengan ice breaking yang cocok untuk siswa itu seperti apa. Saya juga masih belum pede juga melaksanakan seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena kita masih muda, Iya. kita guru muda harus banyak belajar. Betul, Oke Pak Pak Andika, terima kasih kegiatan pasca observasi sudah berjalan, sudah selesai. Semoga kedepannya Pak Andika dalam kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi, bisa lebih profesional lagi. Begitupun juga dengan saya juga masih belajar. Kita rekan sejawat harus saling istilahnya menguatkan, harus saling berbagi ilmu dan lain-lain. Seperti itu Pak Andika. terima kasih Pak Kris. Sama-sama Pak Andika. Baiklah rekan-rekan guru penggerak, sampai pada penghujung acara pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jargon sekali lagi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.